Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Faradiba dengan NIM 2101075100001. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila pada saat Orde Baru. Jadi Orde Baru ini dianggap lahir dari kegagalan pemerintahan sebelumnya. Kenapa? Karena pemerintahan sebelumnya ini dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan karena banyaknya praktik-praktik kemasyarakatan yang sudah keluar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun periode dari Orde Baru ini dimulai dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Dimulai dengan ditandainya keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 yang dikeluarkan oleh Bapak Insinyur Soekarno yang berisi tentang kewenangan yang diberikan kepada Bapak Jenderal Soeharto untuk menjalankan atau mengembalikan ketentraman dan keamanan negara usai terjadinya kejadian memilukan yaitu G30 SPKI pada saat itu. Kemudian Bapak Soeharto pernah mengatakan di pidatonya di sidang umum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR pada tanggal 16 Agustus 1967, beliau kurang lebih mengatakan bahwa Orde Baru ini bertujuan dan berfungsi untuk mengembalikan dan mempertahankan kemurnian Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian usaha-usaha yang dilakukan beliau untuk mempertahankan kedudukan Pancasila ini, yang pertama ada Simposium UI 1966. Pada saat pembahasan ideologinya memberikan kesimpulan bahwa kita harus kembali ke Pancasila. Kemudian ada yang kedua, itu ada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS tahun 1966, yaitu mengeluarkan TAP nomor 20 tahun 1966 tentang sumber hukum Indonesia, yang dimana ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian ada keluarnya Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, yang dimana di sini mengatakan bahwa pembacaan dari Pancasila itu sesuai dengan yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada Sidang Umum MPR tahun 1973 mengeluarkan kebijakan nomor 4 tentang haluan negara, yang dimana di sini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berdasarkan dengan Pancasila. Kemudian ada Sidang Umum MPR tahun 1978, yang dimana di sini mengeluarkan peraturan nomor 2 tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, dari sini Pancasila dianggap bukan lagi sebagai filsafat negara, tapi juga sebagai pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada keluarnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1985, yang dimana di sini dibahas tentang ketetapan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala peraturan keorganisasian masyarakat ataupun politik. Jadi setelah dikeluarkannya undang-undang itu, semua organisasi masyarakat ataupun organisasi politik yang ada di Indonesia harus berdasar dengan Pancasila. Kemudian masa krisis dari Orde Baru ini dimulai dari tahun 1997. Di tahun itu mulai
muncul krisis moneter dan krisis ekonomi di Indonesia, dan pemerintahan Orde Baru ini dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan karena dianggap semakin mengkerucut ke satu pihak, dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti korupsi, nepotisme, kolusi, dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 1998 Bapak Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan memberikan jabatan kepresidenannya itu kepada wakilnya, yaitu Bapak Dr. Andes Bahrudin Yusuf Habibie, dan pada saat itulah era reformasi dimulai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.